podcast Manajemen Student Association. Nah, hari ini kita kembali lagi ya, kayak tanya-tanya ahli, tapi masih sama ya ini narasumbernya sama dengan Bapak Khairuddin. Iya. Dan juga sebelumnya perkenalkan dulu ya kita. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ajeng, biasa disebut Ajeng, dan juga di sini ada rekan saya. Ya, di sini kita akan memandu jalannya podcast ya. Nanti kita Pak Khairuddin ya Pak ya? Iya, oke. Iya Bapak. Terima kasih Bapak, boleh mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Boleh. Oke. Makasih Ajeng sama Ahmad. Hai teman-teman, mahasiswa manajemen Nusa Putra University. Berbahagia sekali, ini acaranya luar biasa nih. Iya, luar biasa. Jadi acara podcast ini selain kita bisa sharing session, meet the expert kan kayak gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, terutama untuk meniti karir masa depan yang lebih baik. Iya, betul. Oke. Nah, ini di sini teman saya tuh pengen ada tambahan ya Pak ya, buat tanya-tanya ke Bapak lagi. Terus juga saya mungkin tadi ikut juga di sini ya Bapak ya. Jadi mungkin kita akan nanyain seputar apa ya, manajemen kan ya? Manajemen Pak, ya yang relate aja sekarang gitu. Ya cuman kita pengen nanyanya tuh ke Bapak langsung gitu, yang sudah berpengalaman ya Pak ya. Oke, mungkin bisa langsung break. Oke, nah, kita sebagai mahasiswa manajemen nih Pak, tentunya kita itu pasti ngejar ada satu. Yang kita kejar itu ada satu. Setelah itu pasti kerja kebanyakan dari mahasiswa untuk Iya, pengen gitu ya langsung gitu. Sempurna nih. Nah, sebenarnya kita melihat dunia bekerja sekarang, ketika ada job fair misalnya kemarin yang lucu banget seperti Yang itu, kemarin orang baru-baru naik gitu Pak beritanya. dari Bekasi. Kira-kira kalau kita kan jadi pesimis ya Pak, sebagai mahasiswa Pak. Ya. Pesimis sedikit lah untuk kita lanjut kuliah dan melanjutkan karir kita gitu ke depannya. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Iya. Makasih Ahmad dan Ajeng Pak. Ajeng. Iya, Ajeng aja Pak, santai aja. Jadi kemarin sempat ricuh yang di Bekasi. Bekasi, iya Pak, benar. Waduh, Bekasi. saya nggak kebayang tuh lihat videonya, happening banget gitu ya. Jumlah tenaga kerja yang banyak, sementara serapan di industri sedikit ya. Iya. Nah, seperti itu. Satu hal yang terpenting buat teman-teman ya, terutama di prodi manajemen ya, belajarnya bener dong. Iya, pasti. Itu penting. Pasti penting banget. Belajar bener. Penting banget, itu Jadi- nomor satu ya, jadi tujuan kita. Ketika kamu belajar, jangan cuma kamu lihat dari sisi teorinya. Oke. Ketika kamu kayak kemarin kan di manajemen accounting sendiri belajar, hampir saya pernah cerita ke teman-teman, 80% kita belajar tentang biaya. Itu penting tuh ya. Biaya, bagaimana kamu memanage bisnis itu, yang utama tuh biaya dulu. Biaya dulu. 80% kita ngomongin biaya tuh, mulai gimana caranya kita menekan biaya produksi, non produksi, segala macam. Sehingga itu sebenarnya jadi bekal kamu ketika pertama kamu bikin usaha sendiri. Yang kedua, ketika kamu mau melamar kerja nih. Kaitannya sama apa? Ketika kamu mau melamar kerja, ya, pastikan nanti kamu sudah menghitung kira-kira value diri gue apa sih gitu. Iya. Value diri gue. Saya selalu evaluasi pertama tuh kamu evaluasi CV kamu. CV, oke, CV. Mungkin dari Jadi, kelemahan dan kelebihan. Iya, CV harus tahu kamu. ya. Itu tadi kata kuncinya. Gue relevan gak sih dengan kondisi sekarang? Itu pertanyaan itu. Kalau gue nggak relevannya apa? Kalau misalnya gue relevan, nah apa aja nih? Ini kan yang terjadi di outside ya, di bisnis, di outside, di luaran, apa aja yang sekarang terjadi happening? Yang lagi happening apa aja nih? Iya. Saya tanya apa yang lagi happening sekarang? AI misalnya. AI, terus apa lagi? Skill-skill. Ya skill apanya?
public speaking yang dibutuhkan sekarang, terus Komunikasi juga, Pak. Komunikasi, terus apa lagi? banyak lah, masih banyak skill-skill yang lain yang mereka itu mungkin bisa nggak memandang S1-nya tapi lebih memandang skillnya. Iya. That's correct. Portofolio itu penting buat kamu. Jadi yang membedakan Ajeng dengan Ahmad itu apa? Jam terbang mungkin. Jam terbang, portofolio. Iya, Pak. Portofolio. Kamu sekarang aktif di mana? Di himpunan. Himpunan. Kamu aktif di mana? Iya, di himpunan juga Di sama. himpunan. Saya terus terang aja, sangat menganjurkan mahasiswa itu aktif di organisasi. Sorry. Kenapa? Karena mungkin selain dari skill yang kita pelajari di sini juga relasi juga penting, Pak, menurut saya. Kalau kamu aktif di himpunan, nilai apa yang kamu dapatin? Iya, nilai lebih daripada orang-orang yang tidak mengikuti himpunan. Iya, apa? Coba. Ya itu tadi public speaking. Kita juga belajar juga dari himpunan, Pak. Kalau kamu aktif di himpunan, pertama kamu belajar bekerja dalam kelompok. Teamwork. Iya, Belajar teamwork tuh, penting tuh. Hmm. Berbagai macam jurusan, kelas, segala macam, terus usia, ya enggak? Iya, Latar Semua belakang. orang bisa kerja bareng-bareng. Betul. Kamu belajar teamwork. Jadi saya ngajarin ke teman-teman tuh ada 4 manajemen. Pertama, manajemen tim. Ya, kamu biasa memanage tim. Terus yang kedua, managing tim, managing budget. Kamu belajar kan? Kalau kamu aktif di himpunan, kamu belajar ngatur anggaran Iya, kan? Pak, benar, RAB. Ini RAB-nya gimana? Iya, nih? benar. Ya. Kamu terbiasa tuh. Iya. Terus yang ketiga, managing apa lagi? Konflik. Iya, manajemen waktu juga sih. Ya. Iya. Konflik kan pasti kan antara kamu kan pasti debat nih. Iya, pasti. Ini acara di sini di mana tempatnya? Iya, benar, Pak. Terus, wah, gue nggak mau di sini. Wah. Benar, Pak. Jadi kamu belajar nggak jadi baperan ya? Bener nggak? Iya sih, iya. Ketika kamu mutusin, udah tempat podcastnya di tempatnya Ahmad. Yang lain kan, oke kita sepakat itu. Tiba-tiba ada yang nggak setuju, baperan. Jadi gak tuh bareng? Enggak ya? Kamu belajar bagaimana managing konflik. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, managing relation. Kamu kan relation nih, kamu konteks saya, relation dengan dosen, relation dengan Ahmad, relation dengan teman-teman yang lain, ya, relation dengan sponsor kalau kamu ada sponsor kan? Iya. Kayak gitu. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan teman-teman. Jadi gini, saya perhatikan, saya kan selama di Telkomsel tuh pernah saya banyak mewawancara karyawan baru. Ada sekitar mungkin ada 500-an orang udah. Selama saya 26 di Telkomsel tuh, saya mewawancarai hampir sekitar 500 orang. Iya, gimana Karyawan cara baru. menghandle-nya, Pak? Kalau mereka yang aktif di organisasi, mereka pasti ngomongnya lebih lancar. Oke. Mereka pasti bisa diajak kerjasama. Mereka pasti bisa terbiasa memecahkan masalah, terbiasa mengasih solusi, gitu kan? Mereka pasti ketika dikasih konflik, mereka nggak baperan, mereka bisa beradaptasi dengan cepat, gitu kan? Nah seperti itu. Dan saya perhatikan mereka yang aktif di organisasi itu karirnya lebih cepat. Jadi mereka mulai dari dia jadi staff, supervisor, manager, jadi GM gitu. Soalnya udah terlatih gitu ya, Pak. Betul, ya. karena mereka biasa bekerja dalam kelompok. Iya. Nah itu yang penting tuh, ya. Seperti itu, ya. Tapi kan saya yakin yang di Bekasi kemarin itu yang di Job Fair itu Pak, pasti kan banyak dulu yang pasti aktif lah himpunannya, karena kita lihat himpunan Indonesia itu cukup hidup ya Pak. Dan itu nggak menutup kemungkinan sebenarnya kalau menurut saya. Kejadian kemarin di Bekasi itu saya melihat itu tadi mereka-mereka yang maksudnya melek teknologi nggak perlu datang. Iya, Pak. Pasti mungkin ya online ya, Pak ya. Dia searching, makanya itu tadi portofolio udah kamu lengkapin, terus kamu rajin-rajin dicek di online, termasuk CV online kamu tuh di LinkedIn. Berarti udah kebaca ketika mereka yang datang ke sana itu berarti mereka yang belum melek teknologi gitu. Bisa jadi.
saya nggak sebut itu ya, Iya, tapi iya. mungkin salah satunya Iya. itu. Iya. Ya. Artinya zaman hari ini loh, ngapain? Iya, masih kan Berarti, sumpah Pak, kalau saya tarik lagi, berarti kan yang salahnya dari sistem pendidikan kita nih Pak. Kenapa nggak diajarin kita melek teknologi dari sekarang? Dari kecil maksudnya gitu. Nah makanya itu sekarang kan di zaman Presiden Pak Prabowo, wamennya itu Profesor AI dari salah satu top university di China jadi wamen, Oh, Bu coba. Stella itu kan, Iya. Stella. Ya. Beliau harapannya orang-orang Indonesia, terutama para mahasiswanya itu melek teknologi. Ketika udah melek teknologi, ya kan, dia pasti bisa. Ya kamu ya CV itu bisa online, nyari tenaga kerja bisa online. Ngapain offline? Kecuali bahkan sekarang pun interview sendiri bisa. Iya, Zoom. Iya, di situ gitu. Saya teman-teman, kamu kalau sudah menguasai CV kamu, portofolio kamu bagus, lapangan kerja bagi kamu itu bukan cuma di Indo, Mas. Dengan digital ini boleh dibilang kamu itu borderless. Saya banyak temen yang dia kerjanya di perusahaan luar, tapi dia nongkrong di sini karena bisa online. Iya, Pak. Kayak Benar, teman-teman benar, Pak. yang desain ya, dia saya kemarin ketemu gitu kan, dia tetangga saya, dia kerjanya gitu. Jadi bosnya tolong dong desain, bosnya di Perancis. Paling kalau meeting itu kan bisa Zoom, bisa gampang lah ya gitu kan. Apalagi sekarang WhatsApp itu udah nggak kenal, kalau zaman saya kan harus roaming, harus ini. Sekarang kan Iya. yang penting ada di internet, bisa video call, bisa ini kayak gitu. Jadi kamu nanti saya sangat menganjurkan kamu open mind bahwa pasar itu bukan cuma di lokal, di global itu luar biasa ya, ya seperti itu. Jadi kamu bisa kerja online dengan perusahaan luar, ya nggak? Terus kamu juga bisa kerja online dengan perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia gitu kan. Berarti sekarang itu sangat nggak relevan kalau misalnya kuliah cuma pakai ChatGPT, terus nggak ikut himpunan, cuma biar kelar doang, satunya gitu udah nggak ini lagi apa ya, udah pasti Jadi, nggak pakai gitu. Nah itu hal yang terpenting. Ketika kamu aktif di organisasi, kamu banyak dapat sesuatu yang baru kan dari orang lain gitu. Iya. Dan itu nanti kebentuk habit di kamu sendiri. Gue biasa kerja dalam teamwork, gue biasa managing budget, gue biasa managing konflik, gue biasa managing relation. Itu bekal. 4 keterampilan itu yang kamu punya, ya enggak? Itu insya Allah bekal. Ya. Tinggal kamu perbaikin di CV kamu, ya. CV kamu banyakin portofolio. Setiap ada training yang ada sertifikat gratis, ikut. Ya. Sertifikat berbayar pun nggak apa-apa, bagian dari investasi kamu. Dan misalnya, gue udah ngikutin training AI, ya kan? Bagaimana mengoptimalkan AI untuk bisnis kamu. Kayak kemarin saya bikin tuh, saya alhamdulillah dapat bantuan dari Pemkot Kota Sukabumi untuk bikin pelatihan gratis Iya. AI untuk boost para UMKM. Oh, alhamdulillah. Yang ikut itu ada orang tua, anak muda, dan bisa. Ya, bahkan kalau ngomongin AI nih, Malaysia dan Singapura itu mewajibkan orang-orang yang senior citizen yang udah tua, lansia itu harus belajar AI untuk membantu Kalau kerja. yang mudanya Pak, yang tuanya. Kalau yang mudanya Udah bagi pasti mereka boleh, wajib gitu, itu pasti udah boleh. pasti harus bisa lah ya. Iya, nggak? nggak Kayak mungkin nggak tahu juga saya, sih. Saya gini, awalnya ketika AI masuk, ya saya terus terang aja di kalangan dosen, saya kan ikut forum komunikasi dosen. Itu mereka kayak gimana ya, sama AI itu kayak gerah banget ya. Ya, oh mahasiswa jadi pinter dong, nilai-nilai bagus. Loh, itu kondisi bos. Aku teknologi. Iya, iya. Kondisi bos, lo nggak bisa tuh suruh mahasiswa, wah jangan pakai AI, jangan Ketahuan kok kalau pakai harus AI. pakai AI. Justru yang ditunjuk ketika dia pakai AI, ya inovasinya apa lagi, ya enggak? Dia mikir gitu kan. Makanya itu kan saya ketika kamu udah dapat portofolio, karena AI itu gunanya banyak banget. Bukan cuma kamu manfaatin ChatGPT, sekarang realisasinya kayak gimana? Saya kemarin ngajarin ke para UMKM itu bagaimana saya punya studi kasus bikin warung mie ayam. Dari mulai brandingnya
nama warung mie ayamnya apa? Saya tanya AI, tapi saya jelasin. Nah, ketika kamu pakai AI itu tergantung dari promptnya yang kamu Iya, bikin. promnya Pak. Kalau promptnya kamu datar-datar aja, nggak detail, Iya, pasti si AI ngasihnya aja. data. Kalau promptnya kamu bikin lebih detail, lebih spesifik, wilayah misalnya, saya mau dagang mie ayam untuk segmentasi orang kota Sukabumi, pelajar dengan usia berapa, dan saya mau dagangnya di malam, harganya kira-kira berapa? Oke, jadi harus lengkap ya Pak ya. Lengkap. Biar jelas. Kamu tahu gak? Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mereka tuh berusaha untuk pengen create prompt engineer yang banyak. Prompt engineer banyak. Mereka butuh 1 juta prompt engineer dari seluruh dunia. Mereka ngasih beasiswa. Karena prompt itu penting tuh. Walaupun cuma sekumpulan teks, tapi kalau nggak nendang itu teksnya, nggak bakalan dapat hasilnya, result iya. yang bagus. Itu tuh keywordnya di situ. Itu baru-baru AI ya. Seperti itu ya. Oh, insya Allah banyak deh yang bisa Masih kamu banyak lagi sebenarnya kalau ngeliat teknologi Pak ya. Betul, nah itu kata kuncinya. Jadi ya saya selalu bilang satu kata kuncinya apa? Reskilling. Lo evaluasi diri lo, enggak? Gue masih relevan apa enggak sih? Kalau wah gue nggak relevan, apa aja nih? Nah itu update your CV itu penting gitu. Iya. Biasanya kamu update CV itu harusnya 6 bulan sekali tuh, 6 bulan Review sekali. CV. Review CV kamu. Ikut pelatihan gitu juga ya Pak. Banget. Penting gitu. Kamu ikut pelatihan, semua pelatihan sekarang banyak yang gratis loh. Iya banyak. Bahkan pemerintah sendiri kayak Kominfo itu buka pelatihan gratis. Kominfo sekarang Komdigi ya. Komdigi. Diganti ya, Komdigi itu banyak pelatihan gratis, kamu tinggal masuk ke webnya Komdigi, kamu dapat belajar ilmunya, kamu dapat sertifikatnya. Luar biasa. Kamu posting kalau ketika kamu kamu posting di di CV kamu, di LinkedIn kamu, wah luar biasa. Ketika kamu ngelamar gitu kan, sekarang kan lamaran semua digital ya. Iya, gitu. Yang dikirim LinkedIn kan pasti LinkedIn-nya, dia lihat LinkedIn-nya, wah ini oke. Nggak ada lagi tuh kayak edukasi. Iya. Ya enggak? Orang juga males terus terang aja. Bikin job fair itu costnya gede bos. Iya. Oh iya. Nyewain tempat segala macam. Udah gitu nggak semua perusahaan juga sebenarnya bener-bener nerima. Betul. Level kamu nih yang udah levelnya S1 beda sama mereka yang levelnya STM atau S1. Iya. Kamu tuh, makanya itu saya bilang gini, prodi manajemen itu udah lebih advance lagi. Kamu udah bisa kemana-mana. Iya. Iya. Dan saya paling nggak tuh kamu jadi orang tengah. Ngerti gak kamu? Iya. Level Sentral. supervisor, level ini. Nah yang di bawah-bawahnya tuh kamu bakal memanage orang-orang dengan berbagai macam skill. Iya, benar Tapi sekali. kamu orang tengah. Kayak sekarang nih, lagi digerakkan pertanian. Kamu turun ke sawah nggak? Enggak. Kalau mau turun nggak apa-apa sih. Iya. Mau nggak usah melestarikan kan bukan buat Allah. Iya, Iya kan? iya, Kamu yang iya, memanage, aja, memanage iya, hasil sawahnya mau taruh di mana, mau dijual di mana. Kamu orang tengah, kamu yang Iya. mikir. Iya kan? Jadi kita mah yang ngatur aja ya Pak ya. Betul harus itu. Berarti kesimpulannya nggak boleh pesimis lagi. Melek digital, kalau mau melek digital Ketinggalan. ketinggalan pasti. Udah gitu ketika kuliah itu mungkin kesimpulannya ambil yang bisa diambil kayak misalnya himpunan gitu-gitu ya Pak ya. Hobi. Iya. Yang penting kamu biasa berkumpul sama orang lain gitu kan. Dan kamu biasa bekerja sama dengan orang yang berbeda, yang heterogen, ya kan? Iya. Karena itu kamu jadi lebih kaya. Benar. Berarti nggak boleh jadi individualis juga kalau Betul. mahasiswa. Harus jadi apa namanya kupu-kupu ya. Mahasiswa, ya. Kupu-kupu. Nggak boleh kupu-kupu. Nggak boleh kupu-kupu. Kuliah pulang ya. Iya. Benar. Kura-kura. Kupu-kupu bener ya, bener gak? Kupu-kupu kuliah pulang. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahin gitu buat kita nih Pak, anak muda. Iya, mahasiswa manajemen, selain dari harus percaya diri, itu apa lagi sih Pak yang harus dikembangin lagi selain kita juga magang tuh nggak cukup ya. Iya. Pengalaman magang tuh nggak cukup, biasanya tuh kualifikasinya tuh agak
nggak berat sih, cuman emang kitanya aja, kata bapak juga tadi harus di recycling lagi ya. Satu hal yang terpenting, evaluasi diri dulu. Evaluasi diri. Ya, kamu evaluasi diri. Evaluasi dirinya apa? CV kamu dulu. CV portofolio kamu evaluasi. Ya. Kayaknya kita mesti buka berikutnya nih. Bagaimana cara mengevaluasi CV ini? Boleh Pak, boleh Pak. Dibedah kan? Dijadwalin Dibedah. lagi. Mana? Termasuk juga di CV kan CV online LinkedIn ya. Bagaimana cara bikin LinkedIn-nya supaya orang supaya tertarik? dari HRD ya Pak ya. Sekarang mahasiswa sekarang Pak bikin CV aja malas yang pertama. Ini kalau ditanya Pak pasti mahasiswa sekarang tuh belum punya CV pasti. Udah gitu bikin CV aja malas, apalagi LinkedIn Pak. Nah gimana bicara biar nggak malas Pak? Ya harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi if you are not change, you will die. Udah ngomong Nggak berubah. Orang mati. Ya. Kalau males itu ya kuncinya agak repot ya. Harus diterapi dulu tuh kan. Bahwa Berarti jangan diam aja di tempat yang nyaman ya Pak ya. Betul. Jadi games, saya sebutnya games sih, karena dunia ini kan tempat permainan ya. Gamesnya itu antara games kamu dengan game saya beda. Nah, games kamu itu lebih challenging. Ya. Industrinya berubah, ya enggak. Terus customernya berubah, ya enggak. Terus apa lagi? Model bisnis modelnya juga berubah. Ya enggak? Masih iya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu udah games changing ini kan dari mulai bisnis modelnya berubah, bisnis modelnya aja berubah. Iya. Dari kata kunci bisnis model berubah aja. Harus Itu luar biasa, gitu, Pak. keseluruhan. Nanti kita mungkin belajar juga tuh ekosistem dalam bisnis. Kalau kamu sebagai entrepreneur, misalnya kamu punya gedung ini, nanti kita belajar lagi ekosistem bisnisnya gimana. Ya. Gitu aja sih mungkin yang pesan saya satu, you evaluasi deh, kurikulum vitae kamu gitu kan. Jadi kurikulum vitae, lihatnya di mana? Udah belajar ya, yuk masukin LinkedIn, nggak apa-apa, portofolio masih dikit nggak apa-apa, masukin. Facebook aja Pak ya? Iya, Facebook, Instagram. Kadang kita tuh Pak, para Gen Z tuh suka kadang lihat dari LinkedIn itu lihat orang-orang tuh insecure katanya Pak, insecure duluan gitu. Udah insecure duluan. Iya. Justru itu kamu lihat, justru ada yang menjadi inspirasi buat kamu. Misalnya gini, ya saya terus terang aja, ketika mau update LinkedIn saya ngelihat mereka yang sudah sukses. Ya. Wording itu penting, kata-kata yang ada di LinkedIn. I am enthusiastic gitu, saya seorang antusias, saya berani terima tantangan. Itu kata-kata itu harus pertama tuh muncul. Jadi karakter gue nya tuh apa? Misalnya gue suka berorganisasi, gue sering menjadi problem solving, atau jangan jadi gue sering problem maker gitu kan. Jadi kata-kata positif yang membangkitkan, sehingga ketika orang lihat CV kamu, wah langsung interest. Kata-kata pertamanya lah. Saya tuh sempat ngasih training cara bikin CV di LinkedIn supaya perusahaan yang melihat wow tertarik. gitu, kalau menarik itu ada ilmunya juga tuh. Nanti kita bikin kelas khusus. Ya, boleh Pak. Jadwalin aja. Jadi jadwalin aja. Oke Bapak, makasih ya untuk mungkin tadi kita bahas yang lagi naik ya, trending terkait dengan kita para Gen Z mahasiswa yang mau lulus. Pastinya banyak banget ya struggling. Terus juga banyak banget tadi pelajaran yang dari Bapak gitu terkait dengan CV kita harus gimana, iya kita harus gimana, itu sangat bermanfaat banget sih ya kayaknya. Untuk mahasiswa manajemen. Terima kasih banyak Bapak. Thank you. Nanti kita undang lagi di podcast selanjutnya mungkin ya Pak ya. Oke, mungkin cukup dari kita podcast hari ini sama Pak Khairuddin. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka Like dan juga komen. Satu lagi apa? Follow teman-teman. Ya. Thank you.